Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Nada Nakia dari kelas 2C, Prodi Sistem Informasi. Saya akan membahas tentang topik mendasar namun krusial dalam dunia teknologi, yaitu memahami perangkat keras pada komputer. Lalu kita akan membedah apa saja komponen utamanya dan bagaimana alur kerja sistem komputer dalam memproses informasi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini kita akan masuk ke slide-nya. Kita akan masuk ke slide kedua. Nah, di sini klasifikasi perangkat keras. Sebelum masuk ke detail, kita perlu mengelompokkan perangkat keras menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama hardware casing. Ini adalah wadah utama yang berisi komponen-komponen inti yang menjalankan sistem. Lalu yang kedua ada penyimpanan. Media yang bertugas menjaga informasi digital kita tetap aman dan dapat diakses kembali. Lalu yang ketiga ada alat input, perangkat yang kita gunakan untuk memberikan perintah atau memasukkan data ke dalam komputer. Lalu yang terakhir ada alat output, yaitu perangkat yang bertugas menampilkan hasil olahan data tersebut agar bisa dimengerti oleh manusia. Nah, lalu kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ada perangkat keras pada casing. Nah, sekarang kita mengintip ke dalam kotak komputer atau casing. Disinilah pusat aktivitas terjadi. Yang pertama di sini ada CPU yang disebut sebagai otak komputer. Ia mengelola seluruh pemrosesan data. Lalu yang kedua ada motherboard, yaitu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Lalu yang ketiga ada memori atau RAM, yaitu tempat menyimpan data sementara saat komputer sedang bekerja. Lalu yang keempat ada VGA card, yaitu khusus untuk mengolah grafis agar tampilan di monitor terlihat tajam dan lancar. Lalu yang terakhir ada sound card. Di sini bertanggung jawab atas pengolahan data audio atau suara. Lalu next ada media penyimpanan data. Nah, di sini penyimpanan dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan letak dan fungsinya. Yang pertama ada internal storage, yaitu komponen utama sistem yang tertanam langsung seperti RAM, penyimpanan sementara, dan ROM, memori hanya baca. Lalu yang kedua ada external storage, yaitu media tambahan untuk kapasitas yang lebih besar atau mobilitas, contohnya hard disk, hingga media lama seperti disket dan VCD atau DVD. Next, ada alat output atau output device. Nah, setelah data diproses, hasilnya akan diberikan kepada kita melalui output. Yang pertama, ada monitor memberikan tampilan visual utama. Lalu yang kedua ada printer, digunakan jika kita butuh hasil dalam bentuk fisik.
Lalu yang ketiga ada speaker, mengeluarkan gelombang suara. Lalu yang keempat ada proyektor, yaitu yang sangat berguna untuk menampilkan visual di bidang yang lebih luas saat presentasi sekarang ini. Lalu kita kelewatan untuk alat inputnya. Untuk alat input di sini bagaimana kita berinteraksi dengan komputer melalui alat input. Contohnya paling sering kita gunakan ada keyboard untuk mengetik teks dan mouse sebagai alat petunjuk pointer. Selain itu, ada alat multimedia seperti mikrofon dan webcam, serta scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi data digital. Dan kesimpulannya, sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa komputer tidak bisa bekerja hanya dengan satu bagian saja. Terjadi sebuah sinergi antara komponen internal, media penyimpanan, serta alat input dan output. Kerjasama yang terintegrasi inilah yang memungkinkan sistem komputer berfungsi secara optimal untuk memenuhi segala kebutuhan kita sebagai pengguna. Lalu, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.